Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Gue hilang sampai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita dikanjut dengan sosok-sosok kuat yang memutuskan masuk ke dalam tungku asal. Sementara itu kelompok King Teng memutuskan untuk melakukan hal yang sama dengan Chi Xiaoyun. Mereka berniat untuk merampas benih api agar bisa masuk ke dalam tungku asal. Tatapan King Wuya mengerut ketika melihat langkah yang diambil oleh kelompoknya. Ia pada saat ini mulai merasakan kegelisahan yang samar. King Teng dengan sikap penuh perhitungan telah menyiapkan rencana dalam diam. Meski kekuatan Xiaoyan tidak bisa diremehkan, King Teng merasa bahwa hubungan yang telah mereka jalin bisa menjadi tameng untuk menunda konflik. Ia melihat kemungkinan manfaat kehadiran Xiaoyan untuk menjatuhkan Chi Xiaoyun, sosok yang begitu menyebalkan di matanya. Maka sebuah rencana kelam pun dimulai dan tumbuh di dalam benaknya. Ia berniat melenyapkan Chi Xiaoyun dengan tangan orang lain. Waktu pun terus bergulir dan kelompok King Teng pada saat ini masih memilih menunggu. Mereka mengumpulkan 50 api nirwana dengan kecepatan luar binasa. Namun hingga saat itu Xiaoyan masih juga belum menampakkan dirinya. King Teng mulai merasa bahwa menunggu lebih lama hanya akan memperkecil peluang mereka untuk bertindak lebih cepat dari pihak lain. Dengan sedikit rasa penyesalan, King Teng akhirnya meninggalkan tempat itu dan melangkah masuk ke dalam pusaran hitam tungku asal. Di dalam tungku asal terbentang sebuah inti besar yang bergelak hebat. Di dalamnya tampak kobaran api mungil yang memancarkan aura kehancuran dalam warna-warna yang menyilaukan. Untuk mencapainya, para peserta harus melewati lapisan badai api yang mengelilinginya. Setiap langkah ke dalam badai itu akan membakar tubuh dan jiwa, sebab badai itu menyimpan kekuatan penghancur murni. King Teng mengandalkan kekuatan api pemusnahan untuk menahan badai. Ia tahu bahwa untuk mencapai inti, langkah pertama adalah menavigasi pusaran api berbahaya dan terus bergerak maju. Namun sekalipun tampak stabil dari luar, inti tersebut ternyata menyembunyikan kekuatan penghancur yang jauh lebih dahsyat. Hanya mereka yang memiliki kepekaan tajam yang bisa merasakan bahwa di balik kekuatan destruktif itu juga tersimpan vitalitas luar biasa. Ini dapat dikatakan adalah sumber kekuatan yang tak terlukiskan. Namun tekanan dari inti itu juga sangat hebat. Setiap gerakan menjadi berat seolah tubuh mereka diselimuti lapisan gunung. Kelompok pertama dari klan Jin yang masuk hampir tidak mampu bergerak sejauh 100 langkah ke dalam badai. Tubuh mereka yang dilapisi keropeng bercampur dengan api pemusnahan yang tampak rapuh nyaris runtuh oleh tekanan tak tertahankan. Jarak antara mereka dan api pemusnahan yang menggantung di hadapannya seakan menjadi tak terjangkau. Meskipun jaraknya hanya terpaut 100 kaki, tetapi mereka pada saat ini tidak bisa melangkah lebih jauh. Kelima anggota King Teng juga pada saat ini bekerja sama memulai perjalanan mereka menuju inti kekuatan tersebut. Namun tepat di saat itu pusaran api muncul dari balik ruang dalam tungku asal. Hal ini membuat semua perhatian mereka tertuju ke tempat tersebut. Sosok misterius muncul dari pusaran tersebut, terlihat memiliki langkah yang mantap dan aura tak biasa. King Teng pun seketika terkejut dan pupil matanya menyempit saat mengenali sosok yang baru saja datang. Ia tidak datang dari pintu masuk yang sama seperti mereka, melainkan dari arah yang benar-benar berbeda. King Teng benar-benar tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Sementara itu, Chi Xiaoyun yang telah lebih dahulu masuk hanya tersenyum dingin. Ia melihat orang-orang lain sebagai ancaman, termasuk dengan klan Jin. Tubuhnya diselimuti api nirwana dan nyala warna-warni yang menandakan ada 2 api asal tambahan yang ia miliki. Api yang ia miliki ini lebih banyak jika dibandingkan dengan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Namun karena ini bukan wilayah api asal sensi, kekuatan mereka ditekan oleh kekuatan aturan yang mengikat dalam ruang tersebut. Meskipun begitu, tetap saja mereka adalah api asal. Mereka memiliki daya tahan dan kekuatan yang mengerikan.
Di sisi lain, klan Jin menampilkan metode yang tampak lebih aneh. Dari tubuh mereka mengalir cairan seperti magma yang terus-menerus menyembur dan meledak di tengah badai kehancuran, membuat langkah mereka tetap stabil. Mereka masuk dengan tenang dan cepat menempatkan posisi mereka di barisan terdepan. Tetapi seketika kehadiran Xiaoyan benar-benar mengubah segalanya. Langkah seluruh kelompok yang terlebih dahulu hadir pada saat ini seolah terhenti. Ketika mereka melihat Xiaoyan, aura yang terpancar darinya membuat tekanan di sekitar mereka meningkat drastis. Namun Xiaoyan tidak segera bergerak maju ke arah depan. Xiaoyan justru berubah menjadi roh kuno raksasa menjulang hingga jutaan kaki. Dalam sekejap Xiaoyan membuka rahangnya yang luar biasa besar. Dengan kekuatan destruktif yang tak bisa dibayangkan, Xiaoyan berniat melahap badai api yang mengamuk di sekeliling inti tungku asal. Xiaoyan tidak mempedulikan keberadaan para sosok yang berada di dalam tungku asal. Baginya, mereka bukanlah target yang pantas untuk didekati, apalagi diincar oleh api yang Xiaoyan buru. Sejak awal, Xiaoyan sudah menyadari bahwa pusat dari tempat ini tampaknya bukan lokasi sesungguhnya dari sumber api pemusnahan. Nama dari api pemusnahan sendiri mengisyaratkan bahwa nyalanya mungkin tidak terkonsentrasi pada satu titik. Mungkin ini tersebar luas dan terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan tidak memiliki gambaran pasti mengenai jumlah api yang perlu ia kumpulkan agar bisa menyatukan kembali asal mula kekuatannya. Sebelum memasuki tungku asal, Xiaoyan sudah menduga akan kemungkinan ini. Ketika akhirnya mencapai kedalaman tungku, kecurigaan Xiaoyan ini juga terbukti. Jika inti dari tempat ini benar-benar menyimpan sumber api pemusnahan, maka fluktuasi energinya tidak mungkin selemah ini. Keberadaan energi di pusat hanyalah tipu daya semata dan inilah yang difahami oleh Xiaoyan. Terlebih lagi, fakta bahwa api-api tersebut telah tertanam di dalam sana begitu lama membuat mustahil bagi individu kuat untuk memasukinya tanpa terdeteksi. Namun kenyataan bahwa api-api itu tetap berada di tempat tanpa pernah diambil atau habis, hal ini mengindikasi satu hal pasti, yakni sumber kekuatan sejatinya tidak terletak di pusat tungku. Sambil melahap satu persatu api pemusnahan yang syarat dengan kekuatan penghancur, tubuh Xiaoyan dilanda kerusakan hebat. Semburan api keluar dari tubuhnya seiring otot dan jaringannya yang robek karena tidak mampu menahan intensitas panas. Tubuhnya tampak terkoyak, namun ia tetap melanjutkan tanpa ragu ataupun gentar. Pemandangan itu sontak menarik perhatian semua orang yang berada di sekitar tungku asal. Tatapan penuh keterkejutan terarah kepada Xiaoyan seolah ia telah kehilangan akal. Bahkan para anggota klan Jin yang terkenal ekstrim dalam tindakan mereka, pada saat ini mereka memutuskan untuk berhenti sejenak menyaksikan pemandangan itu sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju pusat tunggu. Di sisi lain, Qi Xiaoyan yang ikut menyaksikan kejadian tersebut tampak kebingungan. Dalam benaknya tidak masuk akal bagi seorang manusia untuk menelan badai api seperti itu. Ia pun meyakini bahwa Xiaoyan akan segera mencapai batasnya dan binasa dalam kobaran api. Namun jauh dari pusat perhatian, sekelompok individu lain seperti King Teng mulai memperhatikan Xiaoyan dengan lebih serius. Mereka telah menyaksikan bagaimana pemuda itu sebelumnya melahap lautan api pemusnahan dan kini kembali menyaksikannya lagi di depan mata. Tubuh Xiaoyan yang berasal dari garis keturunan klan dewa asli memang tampak luar binasa. Tidak sembarang tubuh, bahkan tubuh abadi sekalipun mampu menahan kekuatan penghancur semacam itu. Bagi mereka, Xiaoyan bukan hanya seorang alkemis dengan kemampuan luar binasa, tetapi juga seorang pejuang kuat yang patut diperhitungkan. Namun posisi Xiaoyan masih cukup jauh dari pusat sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengganggunya. Xiaoyan juga pada saat ini sesungguhnya tidak berniat untuk mengganggu siapapun. Perhatiannya hanya terfokus pada satu hal, yakni memahami prinsip-prinsip penghancur yang tersembunyi di balik badai api. Api-api pemusnahan yang ditelannya saat ini membawa prinsip penghancur yang jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Xiaoyan telah menyimpan lebih dari 300 api pemusnahan di dalam tubuhnya.
Pemahamannya terhadap prinsip-prinsip tersebut juga pada saat ini menjadi semakin dalam. Ia mulai bertanya-tanya apakah jika Xiaoyan terus melahapnya, Xiaoyan akan mampu memahami sumber ke-10. Ini merupakan sebuah batas yang bahkan belum pernah Xiaoyan dengar keberadaannya. Kekuatan alam asli Xiaoyan saat ini telah mencapai tingkat ketiga dengan 9 sumber yang Xiaoyan kuasai. Meski belum ada kabar pasti mengenai sumber ke-10, Xiaoyan tidak ingin berhenti di tengah jalan dan memutuskan untuk mencobanya. Setiap prinsip penghancur yang telah ia fahami kini terintegrasi ke dalam serangannya, menyatu dalam aliran energi yang memancar dari setiap gerakannya. Serangan yang telah diinfus dengan prinsip-prinsip tersebut menghasilkan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun badai api di sekitar Xiaoyan juga semakin menggila. Kekuatan penghancurnya kian hebat dan tubuh Xiaoyan mulai melemah. Kecepatan ia melahap api terus melambat, sementara laju kehancuran di tubuhnya semakin cepat. Kemampuannya untuk pulih tidak lagi mampu mengimbangi kekuatan yang ada. Di tengah penderitaan itu, mata Xiaoyan terbuka perlahan, menampakkan kilau bintang yang berkedip-kedip di kedalaman pupilnya. Sebuah kekuatan asing mulai mengalir dari tubuhnya, yakni kekuatan simbiosis yang telah lama tersembunyi. Kekuatan itu pada saat ini benar-benar bangkit dan menyala. Aliran vitalitas dari segala penjuru mulai mengalir deras ke arah Xiaoyan, menyatu dalam tubuh yang nyaris hancur. Namun yang mengejutkan, vitalitas itu tidak hanya berasal dari alam sekitar, melainkan juga diserap secara paksa dari sosok-sosok yang hadir di tempat itu. Tanpa disadari, mereka telah menjadi bagian dari proses pemulihan Xiaoyan dan tidak punya pilihan untuk menolak kehendaknya. Tidak satu pun di antara mereka yang pada saat ini mampu menghentikan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Sementara itu pada saat yang sama, Qi Xiaoyun segera menyadari adanya sesuatu yang ganjil. Karena jaraknya yang begitu dekat, ia langsung merasakan vitalitas dalam tubuhnya mengalir keluar. Ia menyadari bahwa vitalitas ini terhisap oleh Xiaoyan. Dalam waktu sekejap, mata Qi Xiaoyun pun langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Namun sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Xiaoyan melepaskan ledakan dari api abadi. Nyala api itu menyebar bagaikan lautan, menembus badai yang berkecamuk dan langsung menelan seluruh orang yang hadir di tempat itu. Dalam sekejap, vitalitas mereka melonjak hebat, mengalir deras kembali ke dalam tubuh Xiaoyan. Teriakan yang mengiringi ledakan itu membawa tekanan luar binasa, membuat tubuh Qi Xiaoyun bergetar karena ketakutan. Berdasarkan persepsinya, kekuatan Xiaoyan hanya berada di langkah ketiga, jauh di bawah kekuatannya. Namun tekanan dari tubuh pemuda itu seolah-olah tidak masuk akal. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu dan tidak dapat dijelaskan secara logis. Saat itulah Qi Xiaoyun mulai menyadari bahwa kekuatan fisik Xiaoyan yang luar biasa kuat dan solid adalah penyebab utama ketakutannya. Ketegangan makin terasa ketika tubuh-tubuh lain di sekeliling mereka mulai membeku dalam kebingungan dan keraguan. Dalam kondisi di dalam tungku asal, pergerakan menjadi mustahil dilakukan secara bebas. Qi Xiaoyun hanya bisa mampu menahan perasaan tertekan di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain, King Teng dan kelompoknya juga mulai merasakan vitalitas mereka perlahan terkuras. King Wuya menunjukkan kepanikan yang jelas di wajahnya, sementara King Teng tetap tenang dan dingin. Ia menyadari bahwa vitalitas yang terambil tidaklah cukup besar untuk memberikan dampak serius. Selama mereka tidak menimbulkan permusnuhan atau provokasi dari Xiaoyan, situasi ini tampaknya akan masih bisa ditoleransi. Di sisi lain, tubuh Xiaoyan pada saat ini mulai dipenuhi oleh vitalitas, tidak hanya dari kelompok yang berdiri di hadapannya. Vitalitas ini juga terkumpul dari seluruh individu yang berada di zona misterius. Aliran vitalitas mereka perlahan menuju dirinya seperti anak sungai yang terhisap oleh sungai utama. Karena jumlah orang yang ada sangat banyak, vitalitas yang ditarik dari masing-masing individu relatif kecil. Untuk sementara waktu, hal itu tidak akan menimbulkan gangguan serius pada mereka. Namun semua orang tahu bahwa ini hanya akan menjadi masalah waktu sebelum efeknya terasa lebih besar.
Sementara itu, untuk dapat melahap badai api sepenuhnya, Xiaoyan harus menjaga pasokan Qi dan darah dalam tubuhnya tetap stabil. Api pemusnahan mulai terkondensasi dalam tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam waktu kira-kira 1 batang dupa, Xiaoyan telah berhasil mengembunkan hingga 400 titik api. Badai api yang melingkupi mereka mulai melemah meskipun tekanan yang dihasilkan masih terasa menakutkan. Xiaoyan pada saat ini tampaknya tidak menghiraukan mengenai hal tersebut. Xiaoyan terus membuka mulutnya dan langsung melahap api yang ada dengan daya lahap dahsyat. Namun meskipun begitu, proses pelahapan ini dianggap Xiaoyan terlalu lambat. Maka Xiaoyan segera mengaktifkan simbol di antara kedua alisnya. Klon jangkrik emas menyatu kembali dengan tubuhnya dan kemampuan melahapnya seketika mencapai puncaknya. Seketika itu juga seluruh badai api seolah tertarik langsung ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan menjadi pusat dari badai itu yang merupakan pusaran yang menelan segalanya dengan rakus. Seiring berjalannya waktu, badai itu pun mulai surut dan semua peserta perlahan-lahan bergerak lebih cepat. Mereka pada saat ini segera mendekati pusat area tersebut. Namun vitalitas yang terkuras juga meningkat drastis. Wajah mereka pucat, tubuh terasa lemas dan kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan. Api itu benar-benar terus-menerus menggerogoti mereka dari dalam. Mereka mulai saling mengamati dan sebagian besar mulai mempertimbangkan untuk bekerja sama. Namun tidak semua pihak menyambut gagasan yang ada di antara mereka. King Teng memilih untuk mengabaikannya sepenuhnya. Anggota klan Jin bahkan terlihat lebih fokus dalam mempercepat langkah menuju pusat, tampak tidak peduli dengan vitalitas mereka yang terus terkuras. Bagi mereka, api warna-warni yang berkilau di tengah badai jauh lebih penting jika dibandingkan dengan kerugian kecil ini. Sementara itu bagi Qi Xiaoyun, semua ini tampak seperti kegilaan yang tidak masuk akal. Namun tidak ada pilihan lain dan ia harus terus maju bersama dengan mereka. Dalam waktu setengah batang dupa lagi, tubuh Xiaoyan telah memadatkan 500 titik api pemusnahan. Energinya bagaikan magma yang bergolak dalam perut gunung berapi. Energi ini juga siap meledak kapan saja. Namun di tengah pusaran energi yang begitu dahsyat itu, terdapat 7 kekuatan fundamental dalam tubuh Xiaoyan. Ini tampak seperti 7 tangan yang tak kasat mata yang menahan dan menyeimbangkan mereka semua. Yang terpenting lagi adalah kekuatan dari pagoda pemurnian yang terpatri dalam tubuh Xiaoyan telah memainkan peran kunci. Kekuatan itu membentuk sistem keseimbangan yang luar biasa stabil, menjadi pondasi yang menjaga tubuh Xiaoyan tetap utuh di tengah serbuan kekuatan luar yang masif. Dan justru kekuatan inilah yang tak terlihat namun mengerikan yang membuat para pesaingnya mulai merasa gelisah. Tanpa perlawanan frontal sekalipun, tekanan dari tubuh Xiaoyan kini telah mengguncang keyakinan mereka satu demi satu. Fakta bahwa 500 api pemusnahan bisa dengan mudah berada dalam tubuh Xiaoyan adalah hal yang luar biasa. Namun pemuda itu terus melahap api ini tanpa ragu. Di tengah pusaran energi yang membara, badai api mulai melemah di bawah serangan yang panik. Sosok-sosok lain yang berada di sekitarnya pun mempercepat langkah mereka, bergegas menuju ke pusat lokasi yang menjadi incaran semua orang. Melihat keberadaan anggota klan Jin yang berada di depan, Qi Xiaoyun merasa terdesak dan mempercepat gerakannya. Namun menyadari bahwa dirinya tak mampu menyusul mereka, Qi Xiaoyun mengangkat tangannya dan melepaskan serangan sengit ke arah mereka. Kesabarannya mulai memudar dan kemarahannya benar-benar telah meluap. Klan Jin menyisakan 2 atau hingga 3 orang untuk bertahan di garis belakang. Sementara yang lainnya terus merangsek maju ke depan tanpa henti untuk mencapai tujuan mereka. Melihat hal ini, Qi Xiaoyun akhirnya menyadari bahwa dirinya telah keliru dalam menilai. Badai api yang menghalangi jalur mereka jelas membutuhkan kekuatan api pemusnahan untuk dilawan. Tanpa hal itu, mustahil bagi siapapun mencapai titik sejauh ini. Ketika klan Jin kian dekat ke pusat, Qi Xiaoyun mulai kehilangan arah. Ia tidak lagi mampu menghentikan laju mereka. Dalam keterbatasannya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan hanyalah terus mengganggu mereka dari jarak jauh melalui serangan demi serangan.
Dengan nada terdesak, Ji Xiaoyun pada saat ini memanggil King Teng agar segera mengambil tindakan. King Teng yang berada di belakang sempat menunjukkan keraguan, namun pada akhirnya ia melepaskan kekuatan jiwanya yang halus. Sebuah busur tak bertali muncul di tangannya yang merupakan tali busur yang digantikan oleh energi jiwa yang memadat menjadi panah tak kasat mata. Dalam sekejap, panah-panah tersebut melesat cepat menembus barisan anggota klan Jin. Meskipun tidak mampu menghentikan mereka secara total, efek panah jiwa itu cukup untuk mengguncang tubuh-tubuh yang terkena. Serangan King Teng ini akhirnya membuka celah dan Ji Xiaoyun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ia kembali mempercepat langkah, berusaha menyalip klan Jin menuju pusat. Namun pada saat yang sama, gelombang rasa sakit yang amat menyiksa tiba-tiba menghantam jiwa Ji Xiaoyun. Tubuhnya melemah dan penglihatannya menjadi kabur. Dengan gemetar, ia pada saat ini berusaha menoleh ke belakang. Pandangannya langsung tertuju pada busur tak bertali di tangan King Teng. Kini busur tersebut diarahkan ke arahnya dan satu lagi panah jiwa telah ditembakkan oleh King Teng. Kali ini sangat jelas sasaran dari panah tersebut adalah Ji Xiaoyun. Begitu panah ini menyentuhnya, rasa sakit membuat kesadarannya hampir lenyap. King Teng pun melesat melewatinya dengan tatapan dingin dan tanpa ragu. Keterkejutan berubah menjadi amarah yang mendidih dalam diri Ji Xiaoyun. Ia mencengkram pedang berapi yang segera muncul di tangannya sebelum akhirnya mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Semburan api pun membarak dari tebasannya, melahap area sekitar dengan keganasan yang menyala-nyala. Klan Jin yang telah cukup lama melahan diri akhirnya juga terpancing amarah. 7 hingga 8 orang dari mereka berbalik menghadapi gangguan yang ada. Dari dada mereka menyembur api menyala yang menyapu ke arah Ji Xiaoyun dan King Teng. Serangan ini membentuk serangan dahsyat yang seketika mengandung kekuatan penghancuran tinggi. Pertempuran 3 arah pun seketika pecah. Ji Xiaoyun, King Teng, dan klan Jin kini saling bertarung, saling menyakiti demi satu tujuan yang sama, yakni mencapai pusat terlebih dahulu. Namun klan Jin memiliki keunggulan jumlah dan koordinasi pada saat ini. Beberapa dari mereka tetap bertahan untuk mengalihkan perhatian, sementara yang lainnya terus maju menembus barisan menuju pusat. Serangan demi serangan mereka dilepaskan dengan presisi, namun tetap tidak menimbulkan kerusakan besar karena luasnya medan tempur dan jarak yang memisahkan mereka. Dalam kekacauan itu, klan Jin tetap menjadi kelompok yang paling terorganisir. Mereka bergerak seperti satu kesatuan. Dan ketika mereka mendekati punggung utama di pusat area, mereka menemukan api berwarna-warni yang mengambang di udara. Ini adalah sesuatu yang merupakan tujuan dari semua kekuatan yang berkumpul di tempat ini. Pimpinan klan Jin menelan keberadaan api itu dengan sorot mata penuh kekaguman. Sementara itu Ji Xiaoyun dan King Teng hanya bisa menyaksikan momen itu dalam diam. Mereka hanya bisa tertegun dengan hati membeku oleh campuran keterkejutan dan keputusasaan. Dalam benaknya, Ji Xiaoyun dihantui oleh pertanyaan dan amarah. Jika saja King Teng tidak menyerangnya terlebih dahulu, ia mungkin sudah berada di depan. Tapi kini semuanya telah berubah. Kesempatan itu telah lepas dari tangannya dan ia hanya bisa menggertakkan gigi, menahan rasa sakit dan dendam yang belum sempat dibalas. Ji Xiaoyun berbalik dengan geram dan amarah membuncah di dalam dadanya. Tatapannya menajam ke arah King Teng yang berdiri tanpa sedikit pun rasa bersalah. King Teng dengan pandangan dingin dan sikap acuh tak acuh menatap seolah Ji Xiaoyun hanyalah orang bodoh yang membuang-buang waktu. Dalam benak King Teng tidak ada bedanya siapakah yang mendapatkan sumber kekuatan itu asalkan bukan Ji Xiaoyun. Suasana pun menjadi memanas di antara mereka, namun yang terjadi selanjutnya membuat semua pihak tercekat. Gumpalan asal muasal kekuatan yang telah ditelan oleh klan Jin mulai bergetar hebat. Dari permukaannya yang seperti koreng muncul 2 mata kecil yang terlihat kebingungan. Suara pemimpin dari klan Jin bergema menyatakan bahwa apa yang mereka telan bukanlah api pemusnahan. Ji Xiaoyun segera merespon dengan sinis, tidak percaya sedikit pun pada pengakuan itu.
Ia segera maju ke tengah bersiap menghadapi segala kemungkinan yang ada. Namun kegelisahan mulai tertambat di dalam benak Ji Xiaoyun. Jika itu benar-benar api nirwana, bagaimana mungkin bisa begitu mudah ditaklukkan? Bahkan dengan kekuatan dari api pemusnahan yang mereka miliki, seharusnya tidak semudah itu menguasai sesuatu yang mengandung aturan kehancuran mutlak. Melihat keraguan di mata Ji Xiaoyun, pemimpin dari klan Jin akhirnya memuntahkan kembali gumpalan api itu. Warna-warni menyala yang semula menyilaukan pada saat ini tampak memudar. Gumpalan itu berubah menjadi sesuatu yang lain, yakni sub api pemusnahan. Ini adalah jenis api yang umum yang dimiliki oleh mereka semua sebelum masuk. Keterkejutan pun seketika menyelimuti Ji Xiaoyun dan yang lain. Ia memeriksa api itu dengan teliti dan memastikan bahwa yang dilihatnya hanyalah penyamaran semata. Ini bukan api nirwana dan ini hanyalah cabang dari kekuatan yang mereka kejar selama ini. Namun meskipun begitu, di saat yang bersamaan tungku asal atau tungku origin mulai bergetar hebat. Dalam kekacauan itu, badai terakhir dari api pemusnahan diserap sepenuhnya oleh Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan kini telah dipenuhi oleh 1000 api sub pemusnahan. Sosoknya terlihat biasa saja tanpa tekanan aura yang menyertai, namun justru itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Tungku asal juga pada saat ini menjadi kosong, seolah-olah seluruh isinya telah lenyap. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tampak menyadari sesuatu. 1000 api yang Xiaoyan kumpulkan ternyata pada saat ini masih belum cukup. Xiaoyan telah menyadari sejak awal bahwa kekuatan asal di tempat ini adalah kekuatan palsu. Namun meski demikian, arah yang Xiaoyan tempuh pada saat ini tidaklah salah. Sosok Xiaoyan pada akhirnya melayang turun ke tengah ruangan di sekitar. Semua tatapan pada saat ini segera tertuju kepada Xiaoyan. Aura yang terpancar dari tubuh Xiaoyan terasa aneh, penuh tekanan, namun tidak mengancam secara langsung. Ji Xiaoyun yang matanya menyala dengan niat membunuh melangkah maju dengan amarah yang meledak-ledak. Bagi kebanyakan orang, kekuatan langkah ketiga alam 9 sumber yang dimiliki Xiaoyan mungkin tidak terlihat mengesankan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang pada saat ini berniat bertindak gegabah. Mereka semua telah menyaksikan bagaimana tubuh Xiaoyan yang pernah menjulang setinggi 1.000.000 kaki melahap badai yang ditakuti banyak pihak, seolah-olah itu hanyalah api unggun biasa. King Teng meskipun tahu situasi ini genting menunjukkan rasa hormatnya kepada Xiaoyan. Ia menunduk menangkupkan tangannya dan mengakui siapa yang saat ini memegang kendali penuh. Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan menatap seluruh pihak yang ada, termasuk Ji Xiaoyun, para anggota klan Jin serta yang lainnya. Tatapannya terlihat dingin dan tenang, namun kepada King Teng masih ada sedikit kelonggaran. Suasana juga seketika berubah saat tekanan spiritual jiwa alam void memancar kuat dari tubuh Xiaoyan menyelimuti seluruh area. 3 warna api menyembur dari belakang tubuh Xiaoyan membentuk aura yang menindas, menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya belum sepenuhnya diperlihatkan. Ji Xiaoyun pun merasakan tekanan mengerikan yang mengalir yang menembus pikirannya. Getaran batin itu membuat kepercayaan dirinya goyah, meskipun di permukaan ia tetap menunjukkan sikap menantang. Dalam hatinya, Ji Xiaoyun sadar bahwa Xiaoyan bukanlah lawan yang biasa. Aura dominan yang terpancar dari tubuh Xiaoyan mencerminkan pengalaman tempur dan kekuatan spiritual yang sulit ditandingi. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini dengan lantang menegaskan bahwa Xiaoyan meskipun berada di langkah ketiga keabadian para dewa, jika hanya berhadapan dengan seorang langkah keempat, hal tersebut bukan permasalahan bagi Xiaoyan. Perkataan Xiaoyan ini mungkin terlihat seperti ancaman, tetapi cukup untuk mengguncang mental lawan-lawannya. Di antara ketiga kekuatan besar itu, kini hanya satu suara yang mengguncang segalanya. Xiaoyan tampak benar-benar mendominasi ketika berdiri tenang di tengah kekacauan. Sikap Xiaoyan ini menandakan seolah badai kehancuran hanyalah bisikan kecil di telinga Xiaoyan. Semua orang juga pada saat ini gemetar karena mereka menyaksikan Xiaoyan dengan begitu mudahnya berhadapan dengan badai. Xiaoyan bahkan menelan semua badai yang ada.
Badai ini merupakan badai yang ditakuti oleh semua orang dan sulit untuk dilewati. Jika Xiaoyan dapat dengan mudah berhadapan dengan badai tersebut, bagaimana mungkin Xiaoyan akan kesulitan menghadapi mereka?